Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Sobat Cuan sadar nggak sih ada saham yang kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya meluap nyaris 1.000 triliun. Nah 1.000 triliun tuh angka yang cukup gede, bahkan pada akhir tahun lalu itu jadi yang tertinggi kurang dari 6 bulan, kapitalisasinya tuh menguap nyaris 1.000 triliun itu. Yang lain bukan yang maksudnya itu adalah saham brand ya. Saham brand di akhir tahun lalu tuh bisa sampai 1.200 triliun. Tapi di sekitar tanggal 21 Mei 2026, market cap-nya brand ini cuma tersisa sekitar 300 triliun aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan ini tanda-tanda apa sih? Nah, Sobat Cuan, kita mundur dulu di akhir tahun 2025 nih. Kalau kita cek data dari Bursa Efek Indonesia, saat itu brand masih menjadi saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dari hampir 1.000 emiten atau 900 sekian saham, brand yang paling unggul dari market cap-nya. Nilainya tuh mencapai 1.298 triliun. Nah, di posisi kedua ada saham BBCA. Nah, kemudian disusul saham DSSA dan saham TPIA. Jadi, waktu itu saham-saham market cap papan atasnya nih atau big caps-nya tuh diisi sama saham-saham konglomerat. Punyanya Pak Prayogo Pangestu sama grupnya Sinarmas yang DSSA itu. Tapi sekarang ini ceritanya berubah. Per 21 Mei 2026 ini, per gue syuting ya, BCA menjadi pemimpin pasar lagi dengan market cap yang mencapai 726 triliun. Memang sih mengalami penurunan dari posisi tahun lalu. Kalau kita lihat datanya, tahun lalu market cap-nya BCA tuh di 985 triliun. Tapi sekarang tersisa 726 triliun. Tapi itu nggak masalah karena penurunan ini terjadi hampir ke semua saham ya, terkoreksi karena imbas IHSG yang tertekan. Kabar baiknya ya saham BCA kembali menjadi pemimpin. Soalnya kalau kita flashback sedikit waktu brand IPO, kenaikan saham brand ini kan cukup luar biasa ya, cukup signifikan. Tahta BCA sebagai saham dengan market cap terbesar di BEI itu udah lama banget, udah bertahun-tahun dan bahkan cuma brand nih yang mampu mengalahkan BCA setelah dia IPO. Cuman sekarang ceritanya berbalik lagi ke BCA dan saham-saham bank yang kembali mendominasi. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih ini bisa terjadi? Apakah fundamentalnya jelek atau apa ya sebenarnya apa yang terjadi? Nah gue udah wawancara beberapa analis. Kalau menurut mereka sih ini adalah namanya proses repricing. Atau secara sederhananya pasar tuh lagi ngitung ulang valuasi saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia saat ini. Kalau kita ingat zaman dulu tuh pasar tuh di-driven dengan cerita-cerita growth story. Bahkan nggak ngelihat nih dari valuasinya sebenarnya masih wajar nggak sih beli gitu. Cerita-cerita perhitungan fundamental itu sedikit diabaikan. Mungkin Sobat Cuan tuh salah satu dari mereka yang waktu itu sempat menikmati cuannya dari saham-saham yang tumbuh atau naik gara-gara growth story itu. Nah sekarang pasar tuh nggak cuma sekedar ngelihat dari growth story atau bahkan sekedar market cap-nya. Tapi pasar itu juga udah mulai melihat dari sisi free float. Yang kedua dari sisi likuiditas saham. Ketiga yaitu tata kelola perusahaan dan keempat yaitu transparansi. Apalagi kan tahun-tahun ini nih bursa lagi gencarin nih saham-saham buat free floatnya naik. Terus ada daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau HSC. Nah itu juga jadi sorotan pelaku pasar. Intinya di tahun ini tuh pasar udah mulai selektif. Terutama nih fund-fund besar yang dananya udah gede. Mereka mulai selektif milih-milih saham yang benar-benar free float-nya tuh atau sahamnya tuh dimiliki oleh investor retail. Secara likuiditas tuh benar-benar ada likuiditasnya. Secara fundamental juga oke nih fundamentalnya. Nggak cuma sekedar ngelihat ya growth story-nya itu tadi. Tapi Sobat Cuan yang perlu dipahami, walaupun market cap-nya turun, harga sahamnya turun, bukan berarti bisnis perusahaannya itu juga turun atau jelek. Karena bisnis perusahaan itu tergantung bagaimana manajemen internal si perusahaan itu ya. Dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, gimana sih si manajemen perusahaan itu bisa ngelihat peluang atau seenggaknya menekan potensi risiko-risiko negatif yang terjadi. Nah jadi kalau menurut analis, koreksi yang terjadi belakangan ini tuh mungkin memang karena faktor persepsi dari sentimen global misalkan yang kita tahu, apalagi ada konflik di Timur Tengah. Kondisi makro di dalam negeri itu juga turut mempengaruhi, termasuk pergerakan nilai rupiah. Itu juga mempengaruhi strategi investor, terutama fund-fund besar itu meletakkan investasinya di pasar saham Indonesia. Lalu gimana sih dampaknya ke IHSG? Ya tentu besar ya kita lihat.
Kalau misalkan di akhir tahun lalu brand jadi yang tertinggi di Bursa Efek Indonesia, artinya bobot atau pengaruhnya terhadap pergerakan IHSG juga sangat besar. Itu kalau kita lihat angkanya dari 1.000 triliun cuma tersisa 300 triliun, itu kan turunnya sangat luar biasa. Apalagi imbasnya ke IHSG juga kelihatan tuh. Per gue syuting nih IHSG udah diambang menuju kembali ke level 5.000. Itu bayangin pengaruh dari saham-saham besar kayak penurunan brand, BCA itu lumayan signifikan memukul pergerakan indeks harga saham gabungan. Tapi karena market cap-nya semakin kecil, artinya pengaruh kepada IHSG juga semakin mengecil. Mungkin kita bisa lihat saham-saham mana lagi nih yang bisa bangkit duluan untuk bisa mendorong pemulihan indeks harga saham gabungan di tengah sentimen global dan domestik dalam negeri yang kurang oke. Sekarang pertanyaannya, kalau struktur pasarnya berubah, struktur market kapitalisasi pasarnya berubah, kira-kira saham mana sih yang masih bisa dicermati? Atau apa sih yang bisa investor atau sobat cuan lakukan? Beberapa analis yang gue tanya masih merekomendasikan saham-saham big caps, yaitu ada BBCA, BRI, sama Bank Mandiri. Kenapa? Likuiditas mereka tuh masih tinggi. Antara supply dan demand di pasar saham itu masih tinggi. Secara fundamental pun masih tergolong kuat atau resilience. Misalkan kita lihat penyaluran kredit juga masih bertumbuh, walaupun Bank Indonesia di RDG Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, itu juga jadi sentimen negatif. Cuman kalau ngeliat data historis di 2026 berjalan ini resilient dan cukup solid. Analis juga bilang ada yang melihat kalau saham Telkom, saham perusahaan telekomunikasi BUMN nih punya negara menarik nih untuk dilirik. Kalau kita lihat mayoritas semua orang tuh udah pakai HP. Kalau bisa dibilang Telkom ini melewat Telkomsel sebagai pemimpin pasar untuk sektor telekomunikasi. Jadi termasuk sektor yang defensif lah, mungkin bisa kalian cermati. Dari struktur market cap-nya juga tergolong big caps, jadi masih masuk 10 besar. Ada analis juga yang menilai DCI ini menarik karena exposure-nya kepada bisnis data center. Kita ketahuin ya, kalau misalkan AI ini kan lagi berkembang, mereka butuh yang namanya data center. Kalau kebutuhan data center masih tinggi, ya DCI juga akan diuntungkan. Apalagi mereka masih ekspansi mau nambah kapasitas data center mereka. Cuman yang harus diperhatikan dari DCI, harga sahamnya nih secara rupiah per sahamnya tuh udah cukup tinggi nih. Kira-kira kalian bisa afford nggak untuk beli satu lot sahamnya DCI? Yang perlu diperhatikan, si DCI ini juga secara likuiditas nggak sekencang saham-saham big banks lainnya kayak BCA, BRI, Mandiri. Ya karena harga sahamnya udah ketinggian, jadi supply and demand-nya itu sangat rendah. Jadi belum tentu kalian hari ini beli, bisa langsung jual sorenya. Itu perlu kalian perhatikan. Atau mungkin bisa cari saham-saham data center lainnya. Cuman dengan situasi yang kayak gini, saham-saham yang gak big caps nih, yang besar-besar kapitalisasinya, atau saham second atau third liner, resikonya juga cukup tinggi. Tapi mungkin kalian bisa pertimbangkan. Jadi kesimpulannya ini bukan hanya sekedar pergeseran nilai market cap-nya aja, tapi pelaku pasar lagi ngerubah cara pandang mereka. Lihat saham-saham di Indonesia ini lagi mengalami perubahan. Kalau misalkan otoritas kita bilang lagi reformasi pasar modal. Nah, jadi mereka lagi ngikutin nih perkembangannya mulai dari penyesuaian market cap, HSC, dan lain-lainnya. Fundamental, likuiditas, dan transparansi sekarang jadi sorotan dari investor-investor besar, apalagi investor asing. Ini sejalan sama reformasi pasar modal yang digaungkan OJK sama Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan kembalinya BCA di puncak klasemen dan bangkitnya beberapa saham bank dari segi market cap-nya ya bisa mengungguli lagi saham-saham konglomerasi. Apakah ini artinya saham konglomerat udah di akhir eranya? Apakah memang ini udah saatnya nih saham-saham yang konvensional secara bisnis ini kembali lagi nih akan memimpin recovery pergerakan pasar saham? Karena kan kita tahu IHSG ini di sepanjang 2026 ini tertekan. Apakah saham-saham bank konvensional atau kayak Astra, Telkom ini bisa menjadi pemimpin dengan rebound yang paling cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video Cici Cuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.